Shalom sahabat yang mari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur karena Tuhan sudah memberi kita kehidupan dan memelihara kehidupan kita sampai hari ini. Juga karena kasih dan anugerahnya yang besar, kita dapat bertemu kembali dalam ibadah online yang mari yang ke-186 hari ini, tanggal 13 April 2024. Tema dalam ibadah online yang mari ke-186 ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, yang akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Robi Repi dari Jakarta. Sahabat yang mari kita bersama-sama memuji Tuhan dan menaikkan pujian syukur kita di hadapannya dengan pujian yang berkata, Kau Bapa yang mengasihiku. Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku, hati yang baru kau berikan untukku dapat melihat rencana indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajamu. Rencanamu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah di dalam hidupku,
Mari kita berdoa mengawali ibadah kita. Bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu. Engkaulah Bapa yang sangat mengasihi kami. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Sehingga kehidupan kami boleh tetap teguh dan tenang di dalam Engkau. Kami boleh mengalami kebaikan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Kami boleh ada dalam hadirat Tuhan, ada di dalam kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami, agar hati kami penuh dengan pujian, syukur, dan kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami. Sehingga kami yang lemah boleh memperoleh kekuatan baru. Kami yang sakit beroleh kesembuhan. Dan kami mengalami Tuhan saat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Pujian dan hormat bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat yang mari kita lanjutkan pujian kita dengan nyanyian yang mengatakan ku bersyukur padamu oh Yesus ke. Haleluya. Ku bersyukur padamu oh Yesus, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Ku bersyukur padamu oh Yesus, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, Tuhan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biarpun gunung beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Ku bersyukur padamu oh Yesus, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, Tuhan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biarpun gunung beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, Tuhan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biarpun gunung beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, Tuhan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biarpun gunung beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita, dan seluruh keberadaan hidup kita untuk ditaburi kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan kekuatan bagi hidup kita, pertolongan dalam kehidupan kita.
Sebelumnya kita akan pujikan lagu Pertolongan-Mu Tuhan, sungguh ajaib. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya Bapak Robi Repi. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini,
saya ingin mengajak kita berdoa, ya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sebelum kami memulai acara Tuhan pada hari ini, membagikan sebagian daripada firman-Mu, kami berdoa dan datang menghampiri Engkau Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk pemberitaan firman pada hari ini, sehingga bukan hanya kami yang ada di tempat ini diberkati, tetapi dimanapun juga siaran daripada pemberitaan ini didengar, boleh menghampiri, menyentuh hati setiap orang siapapun juga, sehingga imannya boleh dikuatkan dan belum mengenal Engkau mau belajar untuk mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati yang mari yang telah berkorban untuk menyediakan saluran pemberitaan ini. Biarlah berkat-Mu senantiasa berlimpah kepada mereka semua yang ada, baik di depan maupun ada yang di belakang, dan kiranya juga kasih setia-Mu berlaku untuk yang mari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai firman-Mu dengan mengucap syukur hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam dalam kasih Yesus, saudara sahabat yang mari dimanapun berada, yang ada di tempat ini, yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di seluruh dunia, ya. Kita jumpa lagi dengan pemberitaan atau pembagian firman pada hari ini. Tema kita pada hari ini adalah kuatkan dan teguhkanlah hati. Saya ini kali kedua dan saya merasa sangat terhormat sekali berkenan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan bagi saya, apa yang menjadi pelayanan yang mari itu sangat berkesan, ya. Memberitakan Injil dan menyampaikan, menyaksikan kasih kemurahan Tuhan kepada siapapun. Dan saya kira tidak hanya 1-2 orang saja yang tergerak atau digerakkan oleh yang mari, tetapi hampir semua orang, dan banyak kesaksian-kesaksian memenuhi saluran ini sehingga kita boleh dikuatkan. Saya sangat terkesan dengan sebuah lagu yang bernama Beritakan Injil yang dinyanyikan dari nyanyian Kemenangan Iman. Ini untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, yang ada di Papua, bahkan di Nusa Tenggara, atau bahkan beberapa bagian dari pulau-pulau yang ada di luar Pulau Jawa. Lagu ini sangat keren, ya, sangat bagus, dan membuat kita bergelora untuk terpanggil memberitakan Injil. Dan Injil yang merupakan kabar kesukaan itu sampai ke seluruh dunia karena orang-orang yang menerima ini sebagai sebuah kesukaan, ya. Saya sangat yakin, ya, bahwa setiap orang yang mengenal Kristus secara dalam, hatinya akan berkobar, ya, berkobar dan berdiri memberitakan Injil dimanapun, sehingga kita akan mendengar cukup banyak, ya, cukup banyak kawan-kawan atau pionir-pionir atau misionari-misionari yang kemudian menyampaikan kabar baik kepada setiap orang. Dan kita juga bisa menyebutkan, ya, banyak nama-nama yang keren, ya, terkenal di tengah-tengah kita, yang kemudian itulah yang menjadi inisiator, bahkan kita bisa teladani untuk menyampaikan pemberitaan Injil dimanapun juga. Tapi sebelum pemberitaan itu kita lakukan, menurut hemat saya, ya, baiknya kita itu memiliki sikap yang betul-betul kita landasi dengan firman Allah, ya. Saya ingin membaca sebagian dari firman Tuhan yang kita akan ambil dari kitab Yosua, dan saya akan membagikannya kepada teman-teman semua yang ada di saluran ini, sahabat yang mari. Saya mengutipnya dari Yosua pasal 1 ayat 18 yang berbunyi demikian. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara yang dikasih Tuhan, sahabat yang mari dimanapun berada, kitab ini dicuplik dari pemberitaan firman Tuhan hari ini dicuplik daripada kitab Yosua. Kitab Yosua pasal 1 ini kita coba selami dengan dalam, bahwa Yosua yang menjadi figur sentral pada saat itu adalah orang yang bukan sembarang orang. Tadinya dia hanyalah seorang pelayan daripada Musa. Ya, orang mengenal dia di balik jubahnya Musa. Kalau ditanya siapa Yosua, oh dia pesuruhnya Musa. Dan orang melihat dia, oh dia hanya seorang pesuruh. Tetapi ketika selesai dalam kitab Ulangan dan masuk dalam Yosua, ketika orang Israel kehilangan seorang pemimpin, ya kan, Yosua digerakkan Tuhan sedemikian rupa untuk tampil berdiri dan memimpin bangsa itu. Tetapi saya yakin sebagai manusia biasa, Yosua memiliki
kekurangan, bahkan mungkin tawar hati. Ya. Kita tidak melihat sebuah momen di mana ketika Yosua mati dia mengatakan inilah yang akan menggantikan kita, dialah yang akan memimpin pasukan, saya yang melatih dia. Tidak. Kalau kita melihat Keluaran hanya disebutkan bahwa Yosua yang nanti akan memimpin Musa, toh hanya itu saja. Tetapi kalau kita melihat dalam kitab Keluaran, tidak, ketika Musa mati, ya selesai itu. Israel mengalami kekosongan kepemimpinan. Tetapi disitulah yang luar biasa. Tuhan panggil Yosua dan Tuhan teguhkan dia. Kalau kita melihat dalam ayat-ayat sebelumnya, kita akan menemukan bahwa 3 kali Tuhan bersabda dan berfirman kepada Yosua dan mengatakan, teguhkanlah dan kuatkan hatimu. Itu ada di dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, dan ayat yang ke-9. Dan kita melihat dari situ bahwa pada ayat yang ke-10 dan 11, Yosua langsung memberikan perintah. Dan perintah itu bukan hanya perintah yang biasa saja, tapi langsung dijalani oleh para pemimpin pasukan pada saat itu. Kalau kita tahu bahwa ketentaraan Israel pada saat itu ketentaraan yang memiliki manajemen yang sangat rapi. Mengapa saya katakan rapi? Karena mereka memiliki pasukan, kepala pasukan, ada kepala pasukan 1000, ada pasukan 100, ada pasukan 10. Jadi mereka itu sudah tertata rapi. Dan kerapian mereka yang luar biasa itu, tentu mereka bertanya, siapa sih Yosua? Kok bisa mau perintah-perintah kita? Dia kan hanya seorang yang berlindung di balik jubahnya Musa. Tetapi saudara, kalau kita dengar apa yang dikatakan oleh mereka, mereka patuh dan mereka menyiapkan bekal untuk dalam 3 hari menyeberangi Sungai Yordan. Dan bukan juga itu saudara-saudara, sahabat yang dikasihi Tuhan, ada 2,5 suku yang sudah menetapkan untuk tinggal di seberang Sungai Yordan. Pada saat itu mengambil keputusan untuk tetap setia pada apa yang mereka sampaikan kepada Musa, dan mereka setia sampaikan kepada Yosua. Saya bacakan kepada saudara-saudara semua. Ketika Yosua mengatakan dalam ayat 13, ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan termasuk boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang Sungai Yordan, tetapi kamu semua pahlawan yang gagah perkasa haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka. Ingat saudara, bahwa yang namanya ternak, yang namanya keluarga, pada saat itu adalah hal yang utama bagi orang masyarakat Israel. Dan Yosua berani memberikan garansi bahwa tinggalkanlah ternakmu, tinggalkanlah keluargamu, dan Tuhan akan memberikan keamanan. Tuhan akan tanggung jawab, Tuhan akan sukseskan, Tuhan akan pelihara mereka sehingga boleh pergi. Kalau kita kemudian melihat saudara ya, di ujung kitab Yosua ketika mereka kembali ke seberang Sungai Yordan, kita bisa menemukan sebuah kisah bahwa betapa suku Ruben, Gad dan suku Manasye itu setia dan loyal terhadap apa perintah daripada Yosua. Selesai perang, ketika saudara-saudara mereka di tanah Kanaan sudah aman, sudah tentram, baru mereka meninggalkan dan kembali kepada keluarga. Dan sejarah mencatat tidak ada persoalan ketika mereka kembali ke seberang Sungai Yordan. Keluarganya aman, ternaknya aman. Bahkan saya perkirakan bahwa mereka juga membawa harta benda yang banyak. Artinya mereka, masyarakat yang ada di seberang Sungai Yordan itu aman-aman saja. Saudara, saya kembali kepada tema kita ya. Kata-kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini merupakan hal-hal yang berarti kita bersiap. Dalam pemberitaan Injil ya, kita diminta untuk kuatkan dan teguhkan hati. Artinya bahwa kita tidak sembarang memberitakan Injil. Kita bisa saja mengatakan, oh firman Tuhan begini. Kita bisa menyampaikan juga firman apapun. Firman Tuhan ini seperti ini. Tetapi kita jangan lupa bahwa Yesus dan pengikut-pengikutnya punya sesuatu yang lebih bermakna daripada sekedar menyampaikan kata-kata. Apa itu? Kata-kata Yesus disampaikan dengan penuh kuasa. Itu disampaikan oleh penulis Injil Matius bahwa Yesus berbeda. Mungkin pada saat itu orang Israel sudah tahu inilah perkataan-perkataan Yesus. Sama dengan perkataan rabi-rabi yang ada di Bait Suci, ada dengan rabi-rabi yang mereka temui. Tetapi perkataan Yesus adalah penuh dengan kuasa. Inilah yang saya sampaikan kepada kita semua pada hari ini. Bahwa kita bukan hanya menyampaikan kata-kata berolah lidah untuk menyampaikan kepada orang lain, tetapi kita harus masuk dalam masa persiapan di mana kita betul-betul meneguhkan hati kita dan menguatkan hati
untuk memberitakan Injil. Jangan sampai kemudian itu akhirnya menjadi batu sandungan berbalik kepada kita dan menyebabkan kita apa, saudara? Kita dipermalukan. Tidak sedikit orang-orang yang lain, oh saya pemberita Injil, saya hebat, dan kemudian akhirnya gagal dalam pelayanan. Mereka tidak konsisten, mereka tidak konsekuen. Ya. Karena apa? Karena mereka lupa dengan dasar yang teguh, dasar yang kuat, bahwa sesuatu pemberitaan firman Tuhan, penyampaian pemberitahuan pemberitaan firman Tuhan kemanapun juga harus berlandasi dari hati kita yang paling dalam dan keterpanggilan kita yang paling dalam, dan tentu saja dengan menguatkan dan meneguhkan hati kita untuk setia kepada Allah. Sudah barang tentu banyak persoalan akan mengganggu kita, ya kan? Sudah barang tentu ada cobaan-cobaan yang akan membuat kita tawar hati. Sudah barang tentu ada juga godaan-godaan, ada bahkan juga tekanan-tekanan. Itu semua hal yang lazim dalam pemberitaan Injil. Itu hal yang lazim yang akan kita temui. Tetapi Tuhan mengatakan Dia akan menemani kita sampai pada kesudahannya. Dan semua itu harus diawali dengan kata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau kita melihat saudara-saudara firman Tuhan dalam kitab Yosua ini, Yosua mendapatkan 3 kali penguatan daripada Tuhan. Tetapi yang keempat, ada konfirmasi dari pihak lain, yaitu dari 2,5 suku itu yang mengatakan dalam ayat ini, setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini luar biasa, saudara. Bukan hanya menguatkan, teguhkan, bahkan orang itu mengatakan akan membantu, akan meratakan tanah, akan membuat segala yang mulus, akan membuat segala yang teratur dan membuat segalanya indah. Artinya, saudara, pemberitaan Injil bukan hanya pribadi kita, tapi pemberitaan Injil ada pribadi lain yang kuat, ada pribadi yang menyertai, dan Tuhan menyediakan pribadi-pribadi yang akan mendukung pelayanan ini. Dan saya yakin inilah keberadaan Damari sejauh ini, saudara-saudara, ya. Damari tidak berjalan sendiri. Damari ini ada sahabat-sahabat, saudara-saudara yang ada di seluruh pelosok Indonesia, yang ada di seluruh dunia, ya. Itu adalah sahabat-sahabat yang Tuhan gerakkan. Jadi jangan saudara kuncupkan hati, jangan saudara hanya selesai, tidak, saudara. Tapi penuhi panggilan Tuhan. Dimanapun Anda berada, Anda bisa berkarya untuk mendukung pelayanan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, dimanapun Anda berada, mungkin Anda memiliki keterbatasan, Anda memiliki kekurangan, tetapi ada satu hal, bahwa Tuhan pasti akan menyediakan dan meluruskan jalan untuk saudara. Jadi saudara jangan kuncup, ya, jangan langsung pergi apalah yang saya bisa ambil bagian. Bahkan doa pun itu adalah bagian yang termulia dan bisa saudara lakukan dimanapun saudara berada. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, akhirnya di ujung khotbah pada hari ini, saya ingin mengajak kita pun di mana saja berada, ya. Kita dipanggil, ya. Murid-murid Yesus itu bukan hanya dipanggil untuk mendengarkan saja. Memang mendengarkan adalah awal, tapi kita tidak berhenti hanya mendengar. Kita penuhi panggilan Tuhan karena orang yang betul-betul menyelami karakter Kristus dan menyelami apa pengorbanan Tuhan, terutama pada saat momentum Paskah ini, bagaimana belas kasih Tuhan kepada kita, ia pasti akan digerakkan, hatinya akan menyala-nyala, berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, untuk pergi memberitakan Injil. Dan hari ini Tuhan menyapa kita dan mengingatkan kita bahwa ada panggilan yang luar biasa yang Tuhan ingin hadirkan kepada setiap pengikut-pengikut Kristus, kepada setiap murid-murid Yesus, kepada setiap kita dimanapun berada. Mari kita datang, kita penuhi panggilan Tuhan dengan memberitakan Injil dimanapun kita berada. Dan yang pasti, semua itu harus dimulai dengan kuatkan dan teguhkanlah hati. Kita berdoa. Kristus Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu sederhana pada hari ini. Dan kami yakin Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami untuk selanjutnya membentuk pribadi lepas pribadi, untuk digerakkan memberitakan Injil melalui media apapun juga. Diingatkan untuk senantiasa memahami betapa belas kasih Kristus bukan hanya cukup buat kita, tetapi harus kita bagikan kepada setiap orang. Terima kasih Tuhan telah mengingatkan kami. Dan kami berdoa khusus Tuhan untuk umat-Mu dimanapun berada, agar supaya mengingat panggilan Kristus, mengingat dan memaknai panggilan Kristus senantiasa dalam hidup mereka.
Kami berdoa juga Tuhan untuk yang Mari dengan segala pelayanannya, dengan pimpinan yang ada sehingga lapisan yang paling bawah. Engkau jaga dan Engkau pelihara kebutuhan mereka Tuhan, Engkau cukupkan, terutama juga panggilan dalam memenuhi panggilan Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia, Engkau pasti akan adakan Tuhan. Kalau Tuhan telah memelihara yang Mari pada saat ini Tuhan, kalau Engkau telah memberikan gedung yang sangat indah untuk yang Mari beroperasi melaksanakan panggilan-Mu, kalau Engkau juga memenuhi kebutuhan mereka, Engkau juga akan menyediakan apa yang mereka perlukan ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sahabat yang Mari yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar kepada firman Tuhan dengan tema kuatkan dan teguhkanlah hatimu yang telah disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Robi Repi. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita dan menjadi kekuatan baru bagi setiap kita semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada hambanya, yaitu Bapak Pendeta Robi Repi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tim penata layanan yang telah melayani. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan dan pelayanan sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih,
Kami mohon dukungan doanya untuk tim PI Yamari Pusat yang akan melakukan Anjang Sana dari tanggal 24 April sampai tanggal 2 Mei. Dalam perjalanan Anjang Sana ke cabang-cabang Yamari yang ada di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Barat, dan akan dilanjutkan tanggal 4 sampai tanggal 9 Mei. Perjalanan Anjang Sana juga ke Samarinda dan Makassar. Dengan tujuan pelayanan misi, mengadakan ibadah pertemuan dengan pengurus Yamari cabang dan mempromosikan Retnas yang ke-11 Yamari yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus mendatang. Kiranya diberkati Tuhan serta seluruh agenda pelayanan dapat berjalan dengan lancar dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih atas dukungan doa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk dapat bekerja sama membantu pelayanan Yamari dalam dukungan pelayanan lewat persembahan. Silakan mentransfer dalam rekening Yamari di BCA nomor 39100 33700 atas nama Yayasan Maturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan memimpin kita bersama-sama di dalam doa syafaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa bersama-sama, dan di doa syafaat akhiri dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Kita akan bersama-sama mengucapkannya di hadapan Tuhan. Allah Bapa di surga, terima kasih atas urapan Roh Kudus dalam kehidupan hamba-hambamu, tim penata layanan yang telah melayani, dan juga Bapak Pendeta Robi Repi yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan judul khotbah Kuatkan dan Teguhkan Hatimu dalam ibadah online Yamari ke-186 pada hari Sabtu 13 April 2024. Kami percaya kebenaran firman Tuhan yang berkuasa ini dapat menjadi berkat bagi seluruh sahabat Yamari yang bersama-sama beribadah dimanapun berada. Allah Bapa di surga, berkati hamba-hambamu tim penata layanan baik WL, pemain musik, tim multimedia, pengisi pujian, dan juga Bapak Pendeta Robi Repi dalam kehidupan pribadi, keluarga, pelayanan daripada setiap hamba-hambamu dimanapun Tuhan mengutus mereka. Allah Bapa di surga, mohon akan urapan Roh Kudus kepada hamba-hambamu tim penata layanan maupun hambamu Bapak Dr. Edi Kristianto yang akan menyampaikan materi kesehatan dalam ibadah online Yamari ke-187 pada hari Sabtu 20 April 2024, dan jauhkan semua hambatan apapun yang ingin menghalangi hamba-hambamu dalam pelayanan, sehingga seluruh ibadah ini dapat memberkati setiap sahabat Yamari yang mengikuti, dan juga mereka boleh menjadi garam dan terang setelah mereka mendengarkan pemaparan kesehatan ini. Allah Bapa di surga, kami mendukung doa untuk persiapan tim pengabaran Injil Yamari Pusat yang akan melakukan perjalanan Anjang Sana atau perkunjungan ke Yamari cabang di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta, Samarinda, dan Makassar dari tanggal 24 April sampai 9 Mei 2024. Kiranya kesehatan semua tim tetap dalam pengontrolan Tuhan, sehingga seluruh perjalanan mereka tetap dalam perlindungan Tuhan. Demikian juga urapan Roh Kudus terjadi dalam seluruh agenda kegiatan yang dilakukan, meliputi pelayanan misi, promosi Retnas ke-11 Yamari, pelayanan ibadah minggu, dan pertemuan dengan pengurus-pengurus cabang di setiap daerah. Dan akhir daripada seluruh kegiatan atau dampak dari seluruh pelayanan ini, terjadi sinergitas yang prima antara Yamari Pusat dan Yamari di setiap daerah, dan semuanya bagi kemuliaan Tuhan adanya. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih dan pertolongan-Mu sebagai dokter tabib ilahi bagi seluruh kehidupan sahabat Yamari yang saat ini sedang mengalami berbagai-bagai pergumulan dalam hidup, baik karena sakit, dan juga mereka yang sedang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing, maupun Tuhan
juga dalam pemulihan kesehatan setelah menjalani perawatan, serta mereka yang juga saat ini sedang terus di dalam kerangka pengontrolan daripada tim dokter dan tim medis. Kiranya Tuhan yang tolong mereka, yang memimpin mereka, dan juga yang menguatkan iman mereka, agar mereka tetap berharap kepada Tuhan sebagai penyembuh ilahi bagi mereka. Demikian juga yang masih dalam lingkungan permasalahan dan pergumulan dalam kehidupannya mereka, yang membutuhkan jawaban yang pasti dari Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang menolong mereka serta menuntun mereka untuk keluar dari setiap masalah dan pergumulan yang mereka hadapi, sehingga melalui kuasa nama Yesus mereka tidak hanya mendapatkan jalan keluar, tetapi juga mereka mendapat kemenangan, agar demikian mereka tetap kembali aktif melaksanakan tugas tanggung jawab dan melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, dan doa ini kami akhiri dengan menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita di dalam doa berkat yang akan dipimpin oleh hambanya, yaitu Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono. Namun sebelumnya mari kita pujikan lagu Sebab Kau Besar, Perbuatanmu Ajaib. Bapak Ibu, saudara-saudari, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan dan peranan saudara, mulai saat ini menyertai saudara semua. Amin. Baba
syukurkan dirimu. Sampai bertemu kembali dalam ibadah online yang mari ke 187. Tuhan Yesus memberkati.